Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar tartil yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua tetap semangat dalam belajar, karena belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Baik sahabat belajar tartil, pada video kali ini kami akan membahas makhraj dan sifat huruf ta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Huruf ta bentuknya sama persis dengan ba, hanya saja beda pada titiknya. Kalau ba titiknya satu di bawah, huruf ta ada di atas 2 titik. Makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu ujung lidah dengan pangkal 2 buah gigi yang atas, atau ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas. Huruf ta ini tempat keluarnya sama dengan 2 huruf lainnya, yaitu dal dan to, atau bisa dibilang serumah. Hanya saja urutannya yang paling depan huruf ta, di belakangnya sedikit dal dan to. Jadi untuk melafadzkannya, sahabat bisa mempraktikkan sambil memperagakan dan membayangkan ketika ujung lidah menyentuh pangkal 2 buah gigi yang atas. Kemudian untuk sifatnya ada 5. Yang pertama adalah hams, nafas berhembus atau nafas terlepas atau berdesis. Jadi ketika diucapkan mengeluarkan nafas. Agar kita dapat mengucapkan huruf ta dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifatnya, sambil membayangkan bahwa ujung lidah mengenai pangkal 2 buah gigi yang atas, maka kita sambil berlatih bisa meletakkan telapak tangan kita atau punggung telapak tangan di depan bibir ketika kita mengucapkan ta, sambil kita rasakan nafas yang berhembus atau berdesis. Jika dalam mengucapkan ta nafas kita tidak berhembus, maka hal itu tidak sesuai dengan sifat huruf yang dimiliki oleh ta. Jadi dalam membaca Al-Quran, kita harus berusaha agar setiap huruf yang kita baca sesuai dengan makhraj dan sifat hurufnya. Silahkan dimulai letakkan telapak tangan atau punggung telapak tangan di depan mulut sambil membunyikan huruf ta. Kita rasakan nafas atau desis yang keluar. Ta, ta. Jika belum ada nafas yang berhembus, maka hendaknya kita berlatih lagi sampai ada nafas yang berhembus, meskipun cuma sedikit. Ta, ta, ti, tu, bat, bat. Itu untuk sifat huruf yang pertama. Yang kedua, sifat hurufnya adalah syiddah. Syiddah berarti suara tertahan atau berhenti. Dan ini tadi ketika kita melafadzkan huruf ta, yang kita rasakan sifatnya yang muncul syiddah dulu, baru hames, berdesis. Jadi suara tertahan dulu, baru ada desis setelah suaranya tertahan. Jika diperjelas dan secara perlahan, seolah-olah akan terdengar suara ta, ti, tu, bat, seolah-olah seperti itu. Jadi hamesnya
terlihat setelah syiddah. Suaranya tertahan dulu, baru kemudian ada desis mengikuti setelah suara yang tertahan itu tadi. Yang ketiga, sifat huruf ta adalah istifal, yaitu lidah terhampar atau lidah berada di dasar mulut. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ta, maka lidah kita berada di dasar mulut, walaupun ujung lidahnya tepat berada pada pangkal dua buah gigi yang atas. Sifat huruf yang berikutnya adalah infitah. Infitah berarti lidah merenggang dari langit-langit mulut atau rongga mulut terbuka. Jadi dalam mengucapkan huruf ta, lidah merenggang dari langit-langit mulut. Maka dari itu sewaktu mengucapkannya, rongga mulut terbuka. Ta. Hal ini tentunya jauh berbeda dengan sifat yang menjadi lawan dari infitah, yaitu itbaq. Yang mana huruf-huruf itbaq nanti kalau sudah sampai pada hurufnya, kita akan bisa menemukan pembedanya yang sangat mencolok, bahwa ketika huruf itbaq diucapkan, maka lidah melekat kuat pada langit-langit mulut. Sifat yang terakhir adalah ismat. Ismat menurut bahasa berarti menahan atau diam. Ismat merupakan lawan dari idlaq. Idlaq adalah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah atau ujung bibir. Oleh karena keluar dari ujung lidah atau ujung bibir, maka cepat terucapkan. Sedangkan ismat kebalikannya, yaitu huruf-huruf yang tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. Jadi pengucapannya agak lambat atau kurang cepat. Di sini tertulis suara tidak lancar atau berat. Jika sahabat bertanya, huruf hijaiyah ta tempat keluarnya kan di ujung lidah. Kenapa sifatnya kok ismat? Kok bukan idlaq? Padahal dalam mengucapkan huruf ta itu melibatkan ujung lidah. Hal ini juga sama yang terjadi dengan waw. Huruf hijaiyah waw itu memiliki sifat ismat, lebih berat atau lambat diucapkan meskipun tempatnya di ujung bibir daripada teman-temannya. Nanti jika kita membahas makhraj dan sifat huruf sampai pada waw, mungkin kita akan tahu bahwa huruf yang terletak di ujung bibir itu ada 3, waw, mim, dan ba. Akan tetapi hanya waw yang memiliki sifat ismat, karena waw lebih berat diucapkan daripada mim dan ba. Begitu juga ta, dal, po, itu meskipun pengucapannya melibatkan ujung lidah, tapi memiliki sifat ismat, yaitu lebih berat, lebih lambat, atau lebih lamban ketika diucapkan. Tidak secepat huruf-huruf idlaq. Itulah tadi makhraj dan kelima sifat huruf ta. Seperti biasa, untuk selanjutnya kita langsung praktik senam huruf. Dengan harapan semakin sering kita berlatih untuk senam huruf, maka posisi lidah dan bibir kita akan semakin kuat
dalam mengeluarkan huruf-huruf tersebut pada saat kita membaca Al-Quran, baik secara tahqiq dengan tempo yang lambat, secara tartil maupun dengan tempo yang cepat. Jadi meskipun kelihatannya biasa-biasa saja, hanya tatitu, tapi jika dilakukan secara konsisten dan sering terus-menerus, maka mulut kita akan terbiasa mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Dan setiap huruf hijaiyah yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, makhraj dan sifatnya akan semakin tampak dengan kuat. Ta, ti, tu, bat. Ta, ti, tu, bat. Tu, tan, tanitat, naminal mut, nimati, tan, tanita. Tu, tan, tanitat, naminal mut, nimati, tan, tanita. Itu 6 huruf jika kita memakai tempo lambat atau tahqiq. Seandainya sahabat belajar tartil ingin memakai tempo yang lebih cepat atau irama yang lain dalam berlatih di rumah, juga boleh-boleh saja. Yang penting kita semua sebaiknya sering berlatih 6 huruf agar mulut kita terbiasa mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Tati tubat, tati tubat, tati tubat. Tutan tanitat naminal mut, nimati, tan, tanita. Tutan tanitat naminal mut, nimati, tan, tanita. Tutan tanitat naminal mut, nimati, tan, tanita. Itu salah satu contoh 6 huruf dengan nada dan tempo yang lebih cepat. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat penggunaan huruf hijaiyah ta dalam beberapa ayat Al-Quran yang ada di surat-surat pendek. Ini hanya salah satu contoh saja, yaitu surat Al-Lahab ayat pertama. Karena ini hanya contoh penggunaan huruf ta dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kami tidak membaca secara keseluruhan, hanya ayat yang ada huruf ta-nya saja atau hanya beberapa contoh yang kita pilih. Ini untuk ayat yang pertama dengan tempo lambat atau tahqiq. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian untuk contoh yang lain masih di surat Al-Lahab ayat 4 dengan tempo lambat atau tahqiq. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Itulah sahabat belajar tartil kedua contoh huruf ta yang ada pada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab ayat 1 dan 4. Demikian video kali ini. Sampai jumpa kembali
pada video berikutnya, yaitu pembahasan tentang makhraj dan sifat huruf hijaiyah fa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.